Ya, nama saya Suwandi. Ya, saya tinggal di Dusun Tegal Perang, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Ya, saya usaha budidaya ikan gabus. Ya, berawal dari sebuah hobi ya. Saya hobinya mancing dulu ya. Dari sejak saya kecil, SMP itu saya sudah suka mancing ikan gabus di areal persawahan, kadang di sungai-sungai gitu kan. Nah, dari awal mancing itu, dari hasil kita menangkap ikan itu kemudian sebagian kita konsumsi, kemudian sebagian kita jual ya waktu itu ya, karena masih sekolah ya, untuk tambah-tambah uang jajan kala itu ya. Berlanjut karena masih menjadikan sebuah hobi, kita mancing, dapat ikan gabus sampai saya sekolah lanjut ke menengah gitu kan, kita masih sering mancing, sering mendapatkan ikan ya. Sampai saya sudah lulus sekolah pun saya sering mancing ikan gabus. Nah, ada teman yang memang waktu itu bekerja di dunia medis, itu kan sering membeli ikan yang kita tangkap. Saya tanya waktu itu kan, dia bilang ini untuk obat orang habis operasi. Nah, berawal dari situlah kan ikan itu dibeli oleh mereka gitu kan. Sambil mencari informasi tentang manfaat ikan gabus ya, dia cerita manfaatnya untuk orang habis operasi sesar, karena mereka bergelut di dunia medis. Nah, ikan itu kan dibeli terus oleh mereka. Nah, seiring perjalanan waktu kan kita kalau nangkap kan nggak mungkin mesti dapat terus ya. Sementara permintaan yang tadinya cuma sedikit ya, dari awal mungkin sekilo 2 kilo, naik menjadi 5 kilo, naik menjadi 10 kilo. Teman-teman yang lain yang mereka yang berhubungan dengan medis, bidan juga temennya itu minta beli juga. Akhirnya makin lama makin banyak permintaan, sampai kadang sampai 50 kilo. Nah, karena kita mancing kemudian nyari sendiri kan nggak mesti dapet gitu ya. Akhirnya kan kita berpikiran gimana coba kalau ikan ini kita pelihara. Ya, kalau dipelihara kan punya harapan gitu loh. Kalau misalkan pas kita nggak dapet pas mancing, atau mungkin pas kita jaring nggak dapet, lah kita kan punya ikan yang kita jual dari hasil kita budidaya. Nah, awalnya seperti itu, kemudian sampai keterusan ya, karena kalau mancing sekarang pun kayak di Kulon Progo ini sudah hampir tidak ada ikan gabus. Kulon Progo ini sudah punah betul ya. Teman-teman yang dulunya tukang mancing, tukang nangkap itu sudah gantung pancing, gantung jaring, berhenti semua, alih profesi. Saya pun yang dulunya hobi mancing di areal persawahan pun sudah nggak ada lagi ikan gabus di situ. Ya, akhirnya sampai sekarang sudah tidak lagi mancing, berlanjut ke budidaya. Jadi ikan gabus itu hidupnya di areal rawa-rawa atau sungai ya. Tapi pada saat dia mulai pasang, naik ke persawahan ya, tanaman-tanaman padi yang tergenang air, itu mereka hidup mencari makan di situ. Kalau musim kemarau kemudian nanti surut ya, dia kembali ke areal danau atau sungai-sungai atau rawa-rawa. Ikan gabus itu udah mulai sulit itu kalau saya rasakan ya kira-kira 5 tahun terakhir ini Pak. Ya 5 tahun sejak awal saya budidaya ikan gabus itu, 5 tahun terakhir ini saya rasakan sudah mulai sulit ya. Sekitar tahun 2019 ya, itu sudah mulai 2018-19 lah udah mulai sulit ikan gabus ya. Terutama kalau saya pikir yang masih di wilayah Kulon Progo dan sekitar Jogja itu sudah mulai susah untuk didapatkan. Jadi
pertama kalau saya amati itu ikan gabus itu kan pertama telurnya itu nggak sebanyak ikan yang lainnya. Dia punya 2 kantong telur itu dia tidak bertelur semuanya. Jadi populasi ikan yang hidup di alam karena memang telurnya itu tidak sebanyak ikan lele atau ikan yang lain, itu populasi yang hidup itu juga tidak begitu banyak ya, karena namanya ikan koloni, kemudian dia 1 bulan berpisah dari induknya, ada mungkin yang dimangsa oleh predator. Kemudian faktor lain kalau yang saya lihat juga penangkapan ikan dengan setrum ini yang membuat populasi ikan di perairan umum itu juga makin sulit, karena kalau orang sudah nyetrum, ikan gabus biasanya bergerombol, 1 gerombolan itu bisa mati semua ya, tidak bisa selamat ya, sehingga populasi di alam yang saya amati makin lama makin berkurang dan habis. Kemudian adanya juga penangkapan ikan gabus dengan cara menembak, karena yang ditembak itu biasanya itu adalah induk-induknya ya. Orang menembak ikan gabus itu tidak memilih yang kecil, dia biasanya memilih saat ada induk ikan gabus itu sedang mengasuh anaknya. Nah, itu biasanya jantan betina berdua besar, kemudian ditembak. Itu juga perburuan yang sangat marak sekali di sini, itu yang membuat populasi yang ada di perairan umum itu mulai makin lama makin habis. Kalau saya sampai lihat sekarang ini seperti itu. Itu jadi pertumbuhan ikan gabus itu memang lama ya. Lama itu yang membuat juga yang besar ditangkap, sehingga yang kecil untuk menjadi induk lagi lama lagi. Belum sempat dia besar sudah ditangkap lagi. Itulah populasinya sekarang makin sulit untuk didapat. Jadi awal saya memulai untuk budidaya ikan gabus itu karena memang pada saat itu belum ada orang yang budidaya. Itu yang saya lakukan adalah mengambil anakan yang kita dapat dari alam. Jadi awal-awal itu kan kita belum ada orang yang jual bibit, kita mengambil tetesan yang ada di perairan umum. Anakan yang masih buraya itu kita ambil, yang masih umur kira-kira 5 hari ya, kemudian menetas kita ambil, kemudian kita rawat ya, kita beri makan menggunakan cacing sutra waktu itu. Tapi karena memang minimnya pengetahuan dan belum juga kita punya pengalaman memelihara ikan gabus ya, tidak semuanya bisa hidup ya. Dari awal saya ngambil itu pernah ngambil sekitar 300-an ekor, itu saya hitung, itu yang hidup cuma ada 3-4 ekor yang sampai berusia 6 bulan 7 bulan ya. Yang lain itu karena memang belum pengalaman, dia memangsa yang kecil. Saya waktu itu juga belum paham pakanannya yang bagus apa, sehingga ada yang beratnya sampai 1 kilo, ada yang masih 2 on, sehingga ikan 300 itu ya bertahan hidup sampai berat 200 gram, 300 gram, ada yang sampai 500 gram, cuma 4 ekor. Kemudian nyoba lagi, kita cari lagi. Ya, seperti itu. Jadi menyisihkan yang masih hidup itu kita pelihara 3 ekor, 4 ekor. Ya, kemudian disitulah kita mulai untuk kita jadikan induk. Ya, walaupun memang kita mencoba awal itu sekitar 2 tahun pertama sejak kita budidaya itu sama sekali tidak membuahkan hasil apa-apa. Nah, ketika dari beberapa ikan yang kita dapatkan itu, yang sisa hidup itu kita pelihara, ya kemudian saya hanya berpikir begini, ikan gabus itu kan kalau saya mancing biasanya menggunakan kodok ya, pakai percil, ya kodok sawah. Nah, gimana kalau ikan gabus itu saya kasih makan kodok saja, karena jumlahnya nggak banyak ya. Dari sisa hidup itu sekitar 17 ekor saja yang masih hidup ya, dengan ukuran bervariasi, ada yang 200 gram, 300, ada yang setengah kilo, ada yang paling besar itu 1 kilo, itu pun cuma 1 ekor. Nah, itu saya kasih makan kodok percil itu. Ya, jadi kasih makan kodok. Nah, saya pikir waktu itu dengan kita kasih makan kodok kan pertumbuhannya jadi cepat besar. Ternyata dari
ketidaktahuan saya itu besar kecil saya campur, akhirnya yang kecil-kecil juga dimangsa oleh yang besar. Sehingga hanya menyisakan sekitar 4 ekor saja. 4 ekor itu saya coba, dari 4 ekor itu saya hanya berkira-kira, karena memang di awal itu tidak tahu jantan betina itu kelaminnya seperti apa. Kita cari informasi di media sosial ya waktu itu sangat terbatas sekali. Internet juga waktu itu belum segencar sekarang. Ya kira-kira saja, dari 2 itu saya pikir ini sudah 2 pasang gitu kan. Walaupun hanya perkiraan. Nah dari 2 pasang itu saya pasangkan. Ya, saya pasangkan. 2 pasang itu dari saya pasangkan itu nggak jadi. Mati semua, pokoknya bertengkar lah. Ya entah itu jantan betina, 2 pasang itu bertengkar semua, nggak jadi. Nah waktu itu sempat down. Kemudian yang membuat saya semangat sekali adalah dari sisa kolam itu kan dulu sempat ada yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil itu baru belum ada setengah on, itu ada sekitar 9 ekor. Itu saya pelihara lagi untuk yang keduanya. Saya pikir ini nanti mudah-mudahan jadi modal saya ke depan. Saya pelihara sampai 8 bulan, kasih makan kodok dan keong. Saya coba lagi, saya pasang-pasangkan. Waktu itu pasangkan malah nggak gede-gede ya. Ikan tuh baru ukuran 3 on, 4 on itu sudah saya pasang-pasangkan. Nah dari 3 pasang ya saya pasangkan itu, dari 9 itu saya pasangkan jadi 3 pasang saja. Yang lainnya masih saya pelihara. Itu ada 1 pasang itu yang mau bertelur. Ya, mau bertelur waktu itu. Nah itulah titik awal saya kok, wah iya ini luar biasa, ini mau bertelur ini 1 pasang. Yang 2 itu juga babak belur, saling bertengkar juga. Nah dari yang 3 pasang ini 1 pasang ini kok ada yang bertelur. Ya, kok ini telur kayak telur kodok. Walaupun dari bertelur itu tidak banyak, hanya yang netes itu sekitar 20-an ekor. Ya, tapi kan bisa bergerak jadi anakan. Nah itulah awal cerita saya kok, wah ini berarti ini bisa dibudidayakan. Nah, berarti ini bisa diternakkan dalam jumlah yang besar. Yang penting kita telaten dan mau mencoba. Nah setelah itu dari pengalaman saya, karena memang awal kita neteskan itu kan cuman hidup beberapa ekor saja ya, dari tetesan itu sekitar 20-an lebih, itu pun tidak bisa bertahan sampai besar. Saya kembali lagi mengambil ikan gabus yang kita ambil dari alam, sambil saya membeli ikan gabus dari tangkapan ya orang-orang yang mancing. Ya di awal situ kalau saya pikir saya harus membesarkan dari kecil sampai untuk jadi induk kan saya butuh waktu lama Pak. Ya, kemudian saya membeli ya, ada orang mancing, teman mancing saya beli, ada yang dapat 1, dapat 2, saya bawa pulang, saya pelihara dalam jumlah banyak ya, ada rombongan 10, 20 itu di dalam kolam itu. Nah dari situlah saya berpikir saya akan mencoba membuat indukan yang didapat dari alam. Jadi kalau saya membesarkan dari kecil, pengalaman yang sebelumnya itu kan butuh waktu lama, hampir 1 tahun dia. Itu aja belum besar ya. Makanya saya berinisiatif, saya membeli dari orang yang mancing. Nah dari situ karena saya tidak mau lagi kerugian, dengan pengalaman belum paham jantan betinanya di awal-awal dulu itu kan saya pikir, saya rombongan aja. Pokoknya jantan betina itu saya campur dalam 1 kolam. Saya nggak mau lagi takutnya jantan sama jantan dicampur jadi 1 kan bertengkar. Ya akhirnya saya kawinkan dengan cara koloni. Karena saya berpikir begini, di alam saja gabus itu kan di kolam, kadang di perairan umum kan nggak cuma 1, jumlahnya kadang banyak. Nah itu aja mereka mau bertelur. Saya berpikir ya sudah, saya punya kolam 1, saya masukin di situ. Ya awalnya cuma sekitar 12 ekor campur, nggak tahu itu jantan betinanya, nggak ngerti ya. Pokoknya dimasukkan. Nah dari situ mulailah gitu ya, ada yang bertelur 1 gerombol. Nah dari situ anakan mulai saya kumpulkan ya. Setelah selisih 1 bulan sampai 2 bulan ada lagi yang bertelur lagi. Nah dari situ saya kumpulkan, saya punya bibit ikan gabus ya. Setelah saya punya bibit ikan gabus, saya berusaha untuk membesarkan dari anakan yang saya dapatkan. Saya amati itu ikan gabus ya,
itu siklus bertelurnya itu kalau di alam itu bisa 1 bulan 1 kali. Ya, selama tempat dia bertelur atau sarangnya dia bertelur itu kan tidak kita rubah-rubah, itu dia akan bertelur di situ terus. Indukannya sama. Iya, indukan yang sama. Jadi di dalam satu kolam itu kalau ada satu pasang induk yang sudah bertelur, dia akan berkuasa di situ. Dia tidak, yang lain tidak berani mendekat. Ya, itu kalau yang saya amati di situ. Karena kalau di dalam satu kolam, biasanya kalau di perairan umum ada yang bertelur, yang lain biasanya akan diserang untuk dia lompat atau keluar dari area itu. Cuman karena itu di kolam budidaya, kolam semen, itu dia tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, itu pengalaman saya di awal, secara koloni kita kawinkan bersama-sama. Ya, saya belajar ilmu baru karena saya tidak mau lagi merugi, manakala saya sudah merawat ikan yang saya beli dari tangkapan alam sepasang, karena saya betul waktu itu belum tahu jantan betina, preferensinya belum dapat ilmunya. Jadi apalagi kalau kelamin ikan gabus itu kan tidak di luar, dia sembunyi ya. Tidak seperti lele kelihatan bulat sama lancip itu. Kalau gabus tidak begitu. Jadi dari luar saja itu kelihatan semua tuh sama gitu. Makanya disitulah awal saya tidak mau ambil resiko lagi, ya. Makanya saya campur bersama-sama. Setelah saya mulai bisa memijahkan di situ, tentunya saya berpikir bisnisnya kan, ya saya bagaimana memulai menjual bibit ikan gabus. Saya mulai mempromosikan, saya memulai mencetak brosur, saya mulai beriklan menjual bibit itu dengan harapan nanti dari usaha bibit ikan gabus ini, kemudian dari hasil penjualan bibit kita bisa membuat pola, memperluas lagi usaha itu ya. Membeli tempat media-media untuk pemijahan, karena saya tetap masih berkeinginan waktu itu tidak mengawinkan ikan gabus dalam jumlah koloni bersama-sama, karena saya pikir itu tidak efektif juga, karena yang dicampur dalam kolam itu jumlah 12 pasang, 12 ekor, tapi kok yang bertelur cuma 1 saja ya. Jadi saya masih berpikir untuk tidak mengawinkan secara koloni. Jadi akan saya buat pasang-pasang. Jadi saya promosi, saya iklan untuk menjual bibit sejak saat itu. Ya, jadi awal dulu kita memang hanya promosi gitu aja, kita iklan gitu aja. Yang jelas siapa orang yang tertarik dengan ikan mulai membeli ya. Dengan catatan waktu itu kita membeli hasil panen mereka. Jadi saat mereka mulai membesarkan ya, kemudian kita melihat waktu itu pasar yang dibutuhkan konsumen itu yang ukuran berapa, makanya kita arahkan mereka untuk mulai membesarkan ikan gabus dengan berat minimal 200 gram up ya, 2 on, 3 on atau lebih besar, sehingga peternak orang yang beli bibit itu jadi mau beli bibit karena nanti pada saat panen ada orang yang membeli hasil panen. Sebetulnya dari semua ukuran tuh sudah bagus untuk dikonsumsi. Cuman kalau kita lihat pasar peminatnya itu rata-rata ya sudah 200 up ya. Jadi tidak terlalu kecil ya. 2 on, 3 on itu sudah peminat yang paling banyak di pasaran. Termasuk di pasaran tradisional pun para pembeli itu ya, dari teman-teman yang kulak ikan gabus ke saya mintanya yang ukuran 200 gram, 300 gram. Yang besar-besar itu kalau dikonsumsi banyak yang tidak suka gitu. Kalau awal memang saya tertarik itu untuk ikan gabus, kemudian ikut memasarkan ikan gabus sampai sekarang, itu yang membuat saya semangat adalah memang kandungan albumin yang ada di ikan itu. Dan memang saya dulu sampai sekarang pun ya, nekuni ikan gabus itu sebetulnya arahnya bukan untuk dikonsumsi. Jadi arah saya itu karena tergiur waktu itu, teman yang medis bilang albumin itu harganya mahal loh. Itu bisa sampai 1 juta, 1 mili, ada yang 2 juta gitu kan jualnya. Nah disitulah saya tertarik untuk menggeluti ikan gabus sampai sekarang, karena nilai lebih yang ada di ikan itu bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi.
Ya, nah sekarang saya menampung ikan gabus pun sampai sekarang kita lebih mau fokus di albuminnya sampai sekarang, dari awal saya usaha sampai sekarang. Makanya kita juga memproduksi biocana ya, kapsul itu sampai sekarang ini kita tetap produksi, yang memang diambil oleh orang-orang medis sampai hari ini. Jadi kalau untuk produk ekstrak yang kita produksi hari ini itu kita memang belum memproduksikan, mengagendakan rutin harus target tiap hari. Karena berkaitan dengan bahan baku ikan yang kita miliki. Jadi kalau ada setoran ikan jumlah banyak ya baru kita melakukan produksi ya. Dan itu karena memang produksinya mandiri ya. Jadi tidak tergantung harus sekian hari sekian banyak. Jadi sekarang ini kalau ada ikan ya kita olah, kalau belum ada ikan ya kita nggak melakukan pengolahan. Jadi sebetulnya gini ya, kalau orang albumin itu jadi dari ikan itu kan, kalau misalkan contoh misalnya seperti kelapa ya, kelapa itu kalau diperas kan ada santannya, ampasnya dibuang. Sama kalau ekstrak itu ya saripatinya ikan gabus itu. Ya, jadi kalau saripati ikan gabus itu bukan daging ikan gabus giling loh ya, itu beda. Jadi prosentasenya kecil sekali, paling dari 1 kilo ikan gabus itu hanya mendapatkan ekstrak ya cuma sekitar 15-20% saja, kecil sekali. Ya, tapi kalau daging giling, nah itu beda lagi. Ya, makanya kadang di masyarakat tuh masih rancu ya yang namanya ekstrak dengan serbuk itu kan bisa dianggap sama, padahal itu kan beda. Nah, yang beredar di pasaran itu biasanya bukan ekstraknya. Ya, karena kalau dia berpikir ekstrak, pasti jualnya lebih mahal. Ya, nggak mungkin satu botol albumin ekstrak isi 50 kapsul cuma dijual 60.000, nggak mungkin. Karena bahan bakunya sendiri sudah mahal. Ya, yang biasanya setiap kemasan albumin itu kan ada tepung pengikatnya ya. Ya, dimana di situ kadang pengikatnya aja bisa sampai 70% ya, ekstraknya cuma sedikit. Tapi kalau yang kita produksi itu tidak ada pengikatnya sama sekali, murni betul-betul ekstrak di situ. Makanya kita akan mempertahankan kualitas produksi yang kita buat sampai hari ini. Itu yang membuat saya jadi semangat sampai sekarang tetap menggeluti ikan gabus. Jadi yang membuat saya semakin semangat itu karena memang yang pernah saya sering sampaikan di video saya itu ada emas cair itu di dalam ikan gabus itu yang mungkin tidak ada pada ikan yang lain. Jadi kalau ikan-ikan pada umumnya kan hanya sekedar dimakan, dikonsumsi, ya sudahlah, nilai lebihnya di mana? Ya, sementara kalau ikan gabus itu selain kita bisa konsumsi untuk makanan atau untuk lauk kan, tapi disitulah ada nilai lebih albumin itu yang tidak ada pada ikan lain. Jadi kalau itu memang bukan pengaruh dari makanan ya, karena dari ikan yang kita pelihara itu yang menggunakan pakan pelet dengan yang menggunakan pakan daging itu kandungan albuminnya sama. Karena pernah dari LIPI juga mengadakan penelitian di sini, hasilnya menunjukkan bahwa albuminnya sama di situ. Tidak ada pengaruh dari makanan yang kita berikan untuk ikan itu. Untuk memenuhi permintaan konsumsi, selain kita menjual ikan, tapi ikan yang kita jual untuk konsumsi itu ikan yang memang tidak kita masukkan ke pengolahan. Karena yang pengolahan itu kita biasanya mengambil ikan yang ukuran 500 gram up ya, 5 on up ya. Tapi kalau yang masuk ke ukuran makanan konsumsi, termasuk yang kita jual di resto kita, rumah makan ikan gabus Cana Food Resto, itu adalah ikan yang memang size-nya kecil, yang 200 gram, 300 gram, yaitu untuk memenuhi permintaan konsumsi ya yang ada di pasaran di luar sana, manakala menginginkan konsumsi makan daging ikan gabus dengan beberapa varian menu masakan. Ya, karena memang saya masih punya cita-cita, punya keinginan ya, selain di pengolahan albumin, kita juga merambah ke dunia kuliner juga ikan gabus ya kan.
kemudian juga merambah ke dunia makanan kemasan, karena sebentar lagi kita akan meluncurkan ini ikan gabus dalam kemasan kaleng ya. Itu juga mungkin perkiraan kita sekitar awal tahun itu akan kita launching ikan gabus kemasan kaleng ya. Jadi untuk bisa lebih bertahan lama dan juga bisa merambah pasar lebih luas lagi, bisa menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Biasanya yang digunakan untuk membantu proses penyembuhan itu mereka beli menunya yang pepes, tidak melewati proses penggorengan. Jadi dia belinya yang pepes, itu kandungan albuminnya masih bagus ya. Ya dengan cara di steam tadi. Tapi kalau memang hanya sekedar berharap untuk lauk makan saja, itu ya belinya yang jenis tidak dipepes, bisa digoreng atau dibakar. Kalau kendala biasanya kan kalau di bibit biasanya penyakit ya. Penyakit manakala kita usaha budidaya, ya, kemudian dari tempat, suhu tidak memenuhi syarat, tentunya ada kendala. Itu yang paling banyak. Kemudian kalau karena posisi saya sebagai seorang pengepul, biasanya kendalanya adalah ikan saat ditampung banyak yang mati kan gitu ya. Itu karena memang proses perjalanan, kemudian perlakuan dari tiap orang yang berbeda-beda, ya resiko itu pasti ada. Tapi prinsipnya ikan gabus itu lebih kuat dibandingkan yang lain. Ya, kalau hanya teknis budidaya pembesaran saja, misalkan orang beli bibit kemudian dibesarkan, dikasih makan pelet, kemudian tempatnya panas, tidak ada predator, ya itu biasanya nggak akan banyak masalah. Sangat mudah sekali dengan kondisi, apalagi ikan gabus bisa dibudidayakan di air diam, tidak harus mengalir. Jadi kita memproduksi beberapa formula untuk obat ya, untuk mengantisipasi mitra ataupun siapapun yang melakukan budidaya, termasuk di situ untuk mengatasi jamur pada ikan ya. Itu ada Kana Protection, kemudian ada Kana Treatment Water manakala di situ kondisi kolam sumber airnya tidak memungkinkan, misalkan ada kandungan unsur kimianya, kemudian ada unsur-unsur yang berbahaya ya dari sumber air yang gunakan budidaya, semua bisa diatasi dengan produk yang kita miliki. Termasuk kalau terkena ada virus bakteri, itu sudah kita siapkan produk pendukung. Tentunya itu hanya untuk melakukan pencegahan saja, agar nanti dalam proses budidaya tidak banyak masalah ya. Termasuk juga obat antivirus bakterinya, Canapronik juga digunakan untuk mengantisipasi kalau ikan luka biar tidak infeksi, tidak membusuk. Nah, itu kita bisa rendam dengan Canapronik. Itu produk-produk yang memang kita ciptakan sendiri dan itu memang kita khususkan untuk ikan gabus saja, spesialis khusus untuk ikan gabus. Jadi kalau saya pikir ini masih belum begitu baik ya kalau masalah pemasaran atau yang ada di saat ini khusus masalah ikan gabus. Karena ikan gabus ini menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing ya. Jadi misalkan contoh, kalau saya membeli ikan gabus ini, saya berani promosi, saya membeli ikan gabus tertinggi di Pulau Jawa. Itu karena memang saya orientasinya di pengolahan. Saya berani belikan gabus 100.000 itu karena yang saya jual albuminnya dengan harga yang lebih mahal. Ya, sementara kalau di suatu daerah orang yang tidak melakukan pengolahan, dia biasanya tidak berani harga tinggi karena sebatas hanya untuk dikonsumsi. Dia jualnya ya harga konsumsi 60, 70, eceran 80, sudah itu paling mahal. Sementara kalau di sini kita berani membeli harga ikan gabus itu mulai dari 100.000, 150.000 sampai harga 250.000 per kilonya. Menyesuaikan dengan besar ikan itu sendiri. Jadi kalau misalkan makin besar, harganya makin mahal. Ya, contoh misalkan dari ukuran 500 gram sampai 1,9 kilo per ekornya, itu kita beli dengan harga 100.000. Berat 2 kilo sampai 3
setengah kilo per ekor itu harganya 150.000. Ya, 3,6 kilo per ekor sampai bobot 5 kilo per ekor itu kita beli dengan harga 250.000. Nah, itu ada sebuah alasan. Karena apa? Dari hasil penelitian dan yang kita lakukan, kan gabus itu kalau dia makin besar, kandungan albuminnya makin banyak. Nah, itu yang menjadikan sebuah alasan kenapa kok kita berani membeli harga makin tinggi. Nah, ini jadi sampai hari ini masih belum sinkron, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Pilihannya masing-masing. Yang jelas kalau kita mau usaha, kalau dari pengalaman saya itu kita pertama memang harus fokus ya. Fokus memilih satu jenis usaha, apalagi usaha budidaya apapun itu satu yang memang kita yakini. Ya, kalau kita yakini usaha budidaya si A ya kita milih dulu A. Kemudian fokus di situ. Kemudian kita harus belajar. Produk knowledge-nya kita harus pelajari. Ilmu itu penting dalam usaha budidaya, bukan hanya sekedar modal. Ya, begitu kita sudah mengambil satu item, kemudian kita belajar tuh. Nah, setelah kita belajar, kita action, kita praktek. Dan praktek itu jangan kita batasi dengan jam terbang, itu harus kita trial terus. Belum berhasil, coba lagi. Belum berhasil, coba lagi. Belum berhasil, coba lagi. Terus kita coba. Sehingga apa? Kita akan memahami satu produk budidaya itu. Sehingga kita betul-betul menguasai. Karena setelah kita tahu permasalahan yang ada di usaha budidaya itu, kita akan betul-betul bisa mengatasi solusi masalah apa yang ada di situ. Jadi fokus saja di satu bidang usaha. Nggak usah pindah sana, pindah sini. Ya, sampai betul-betul menemukan jalan usaha itu, menemukan sebuah keberhasilan.